Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba untuk hasil tes tes YDNA ini, yaitu dengan atas nama Bung Farhan, yaitu haplogrupnya adalah JM267. Tadi Bung Farhan adalah dari klan Jubaidi. Klan Anda ini Al-Jubaidi. Berasalnya sebetulnya dari mana nih, Bung? Dan Anda sekarang berada di kota mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Farhan bin Yahya bin Zain Al-Zubaidi. Asal kota saya dari kota Medan. Kalau keturunan Al-Zubaidi ini berdasarkan hasil penelusuran saya lah ke keluarga-keluarga, kita memang sudah dari Hadramut, tapi asal muasal kita dari Irak. Kita punya nenek moyang Aiman bin Ali Al-Zubaidi yang pertama datang ke Hadramut. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Allahyarham Mami Alwi bin Ahmad Al-Zubaidi. Begitu Pak Yusuf Mars. Oke, kalau Al-Jubaidi itu masuk ikut ke Rabito Alawi apa tidak ini, Bung Farhan? Oh tidak Pak, tidak Pak. Kita di luar Gabilah Ba'alwi. Kita Gabilah sendiri Pak. Oh, Anda berarti kabilah sendiri di luar dari Ba'alwi ya? Iya Pak. Oke, baik. Yang saya ingin tanyakan lagi itu ya, apakah memang dari Al-Jubaidi itu punya tradisi untuk perkawinannya antara klan Al-Jubaidi tidak boleh menikah dengan klan lainnya atau dengan suku yang lainnya? Ini situasi di tempat kita, di negeri kita atau di sana Pak? Ya boleh lah, mungkin di sana, kalau enggak di sini kan juga nah, posisinya. Kalau di sini enggak Pak, enggak ada batasan ke siapa aja boleh nikah, termasuk yang dari laki-laki ataupun perempuan semuanya boleh, enggak ada larangan sama sekali Pak. Bahkan memang bisa dikatakan sepupu-sepupu saya juga 99% itu ya nikahnya dengan penduduk sini lah Pak. Oke, iya. Jadi pernikahan keluarga Anda atau klan Anda tetap saja bercampur dengan katakan masyarakat lokal, kemudian dengan masyarakat lainnya, tetapi masih tetap klan haplogrup Anda J gitu ya? Iya Pak, iya. Alhamdulillah. Kemudian dengan saudara Anda Al-Jubaidi secara di Timur Tengah dan lain sebagainya, apa yang Anda ketahui? Ya keluarga Zubaidi ini di Hadramut ada, terus habis itu yang sebagian ada yang udah hijrah juga ke Saudi Arabia, ada yang ke Uni Emirat Arab. Terus kalau siblingnya itu ke daerah Jordan juga banyak Pak, Irak bahkan Perdana Menterinya pernah dari Pam Al-Zubaidi di zaman Presiden Saddam Hussein Pak. Namanya Hamzah Al-Zubaidi. Kalau di Indonesia Pak, penyebarannya itu yang paling banyak itu di kota Medan Pak, Sumatera Utara. Tapi sebagian ada juga yang dari Medan udah hijrah ke Bogor, ada di Jakarta dikit, di Bogor lumayan banyak Pak. Terus habis itu ada yang di Surabaya juga, di Bima juga ada, terus di Maluku dan di Papua juga ada Pak. Terus satu lagi di Gorontalo, daerah Sulawesi juga ada. Tapi yang komunitas terbesarnya itu di kota Medan Pak.
Ya, mungkin bisa diceritakan kenapa asal-usulnya klan dari Al-Jubaidi itu kebanyakan di kota Medan? Mungkin karena tujuannya itu banyak yang ke Medan dulunya ya. Ada juga mereka yang datang ke Medan terus habis itu berangkat lagi ke Solo. Di Solo ada juga di Bangil, di Jember. Tapi yang paling terbanyak memang tetap di kota Medan, Pak. Sampai Oke. saat ini di kota Medan yang paling banyak. Ya, leluhur Anda kalau boleh tahu itu ketika zaman dinasti siapa itu? Kesultanan di Medan kan ada Kesultanan Sulu di situ ya, kalau tidak salah. Atau ada kerajaan Kesultanan Maimun. Delhi, Pak. Ya, Kesultanan Delhi, Pak. Kesultanan Delhi, waktu di zaman Kesultanan Delhi itu udah pada masuk semuanya. Keluarga-keluarga Zubaidi, termasuk juga dari fam-fam lain, ada dari Al-Qatiri bin Abdul Aziz, Al-Amri, terus ya banyak Pak masuk, Pak. Bahajaz, Balatif, banyak juga fam-fam yang masuk di sini. Tapi kalau di kota Medan ini yang nomor satu paling banyak itu Al-Qatiri, Pak, bin Abdul Aziz. Salah satu Oh, cabang dari Al-Qatiri juga. Itu yang paling banyak, nomor satu. Terus disusul dengan fam saya, Pak. Fam Al-Zubaidi. Al-Jubaidi ya. Itu nomor dua Iya, paling baik. banyak. Iya, Pak. Ya. Baik, saya langsung ke baik, ini untuk haplogrupnya Mas Farhan Al-Jubaidi ini bagaimana menurut analisa Pak Dr. Sugeng? Silakan Pak Dokter. Oh gini, itu kan baik Mas Farhan atau Mas Abdillah itu baru tes haplotype, belum haplogrup sebenarnya. Jadi mereka dites 37 SDR. Tapi kalau ada saudaranya yang lebih dulu tes, kemudian nggak ada selisihnya, jadi ketahuan haplogrupnya. Jadi Mas Farhan ini paling nggak di JY10887. Itu ya kalau itu masih satu haplogrup dengan Bani Tamim, Bani Otaibi, Bani Mutairi yang suku-suku Arab tuh. Ya orang bilang kalau nggak salah kan Zubaidi itu Qahtani, saya nggak. Itu mungkin keluarga Mas Farhan nanti yang menelisik ya. Tapi kalau secara genetik itu ya masih keturunan Nabi Ismail insya Allah. Itu yang jelas. Wah, ya, ya. Jadi kalau Mas Farhan saya karena ini Zubaidi pertama di Indonesia, ya saya anjurkan nanti tesnya lengkap. Habis itu yang keluarga satu marga yang nggak harus Zubaidi, tapi riwayatnya misalnya berkerabat dengan Zubaidi ya cukup tes haplotype aja. Kalau nggak ada selisihnya atau maksimal satu, ya itu berarti masih satu haplogrup. Ya haplogrup itu kan ditandai senip yang berada di kromosom Y. Kromosom Y itu nggak berekombinasi. Kalau kakek kita 50.000 tahun lalu, kok 50.000 tahun lalu, 40.000 tahun lalu J ya sampai sekarang J. Jadi tidak akan berubah begitu? Enggak, cuma mutasinya aja bertambah. Yang kita wariskan itu nggak berubah, sampai kiamat nggak berubah. Nggak, artinya mutasi itu katakan Nabi Ismail ya, kromosomnya atau YDN-nya adalah J. Kemudian mutasinya itu bisa ke G atau ke yang lain apa tidak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau dari jalur laki-laki. Iya harus ya jalur laki. Kalau itu secara biologis nyambung ya, maksudnya secara biologisnya itu kromosomnya diwariskan. Kan kalau ya kita dalam sejarah manusia macam-macam lah. Ada yang akibat peperangan, jadi maaf tanda petik ada perkosaan segala macam. Tapi normali kalau lurus nikah terus anaknya itu lahir di dalam pernikahan itu sesuai yang dipersyaratkan syariat ya. Hasil pernikahan ya insya Allah dari 40.000 tahun lalu kalau J ya sampai keturunan sekarang ya tetap J. Ya. Oke, di situ. Kecuali mungkin katakan dari kakek bersama adalah Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail ke bawah memiliki putri, katakan perempuan. Nikah dengan di luar Sayyid seperti itu. Nah, kemudian migrasi haplogrup ini akan berubah.
Ya ikut menantunya Nabi Ismail, kalau seperti itu. Kalau Oke. Nabi Ismail punya putri ya, terus dinikahi oleh seseorang, misalnya di luar haplogrup J, misalnya haplogrup R lah Iya. kan disebut banyak. Ya cucunya Nabi Ismail ikut bapaknya R, tapi yang tetap cucunya Nabi Ismail itu. Kalau dengan kasus sampel Mas Farhan, berarti dari jalur beliau ya, Mas Farhan, itu ke atas itu jalur laki-laki semua itu, Pak Sugeng. Iya, sampai ke Nabi Ismail ya jalur laki-laki nggak pakai putus. Oh, luar biasa itu kan ya. Apakah Mas Farhan Anda meyakini itu? Insya Allah meyakini, karena Islam tetap sejalan dengan saintifik. Kalau menurut saya begitu ya. Iya, jadi sejalan dengan saintifik. Karena Ya. apa? Ada yang menyaksikan bahwa tes DNA ini tidak akurat. Akuratnya hanya sampai 5 sampai 6 generasi saja ini, Dr. Sugeng. Ini kalau orang bilang begitu tuh tulis saja matematikanya lah. Laju mutasi berapa gitu. Kalau bilang akurat nggak akurat tuh harus ada hitungannya. Kalau cuma bicara aja kan ya burung beo juga bisa. Tapi menghitung Tuhan kemampuan kita sebagai manusia gitu loh. Ya, baik. Ada sedikit analisis, Pak Sugeng, silakan. Saya tahu alasan mereka kakek-kakek mereka kesini tuh Pak Yusuf. Karena mereka Apa itu? tahu gadis-gadis Nusantara itu imut-imut. Nah, itu betul itu. Gak ada yang ngalahkan imutnya orang Asia itu. Lari ke sini itu ya cari yang imut lah. Iya. Ini benar. Ini Mas Farhan istrinya orang apa sesama Arab apa orang Medan? Mic-nya silakan. Mandailing. Oh iya, Pak. Mandailing dia. Istrinya orang Mandailing, orang pribumi. Oke, Pak. Istri saya campuran, Pak, Pakistan Mandailing. Oh, Pakistan Mandailing. Oh, Pakistan Mandailing. Tapi dari daerah Mandailing Natal sana. Memang asalnya dari sana. Bahasa Mandailingnya pun ya bahasa Indonesia juga kelihatan lah logat Mandailingnya itu, logat Batak Mandailingnya. Sampai anak-anak saya juga bisa bahasa Mandailing, Pak. Al-Jubaidi ini ya di Indonesia itu memang sudah lama dan berkontribusi terhadap NKRI. Silakan. Yang paling menonjol saya kira Profesor Salim Said ya, Pak ya. Itu juga Zubaidi, Pak, dari daerah Gorontalo ya kalau nggak salah ya. Oh, Profesor Salim Said, kamu. Pengamat militer. Yang baru Iya. Wafat. Itu Zubaidi. Yang baru wafat. Iya, yang baru wafat, betul Pak Yusuf. Salim Said ya. Kecenderungan kita banyak yang nggak pakai PAM, Pak. Kalau untuk di nama gitu kebanyakan nggak pakai PAM banyak. Termasuk saya juga di KTP nggak pakai PAM Zubaidi. Orang tua saya juga nggak pakai PAM Zubaidi di KTP. Jadi ya namanya Farhan aja gitu. Kenapa tidak dipakai? Ketularan orang Jawa. Gimana, Pak? Kenapa enggak dipakai itu? Namanya juga sama nih Farhan itu ya. Ya banyak yang kayak gitu, Pak. Saya perhatikan banyak di kalangan PAM Zubaidi ini yang nggak pakai PAM, Pak. Jadi udah nggak kelihatan gitu. Tapi ya kita kan tahu, misalnya si Farhan, itu anaknya Yahya gitu kan. Dia punya Njit Zen gitu. Nah, biasanya dari PAM Zubaidi udah tahu, si Fulan itu anak sini, dia punya kakek ini gitu. Tapi banyak yang nggak pakai di KTP. Tapi saya ke anak-anak saya pakai kan, Pak. Supaya jangan hilang gitu ya. Tapi saya sekeluarga nggak ada yang pakai, Pak. Kebanyakan semuanya nggak ada yang pakai, kita semuanya. Iya. Namanya nama biasa gitu. Lebih membumi begitu ya. Iya, Pak. Mas termasuk juga kita lagi begitu ya. Ya. Mas Farhan, dengan haplogrup Anda, apa kesan Anda terhadap haplogrup yang sudah keluar ini? Mungkin bisa bisa memberikan statement.
Ya kalau menurut saya semua haplogrup sama aja Pak. Sama-sama manusia kita semua kan. Nggak ada yang lebih utama kalau menurut saya. Karena nasab keturunan, kecuali ya ketakwaan, mungkin keilmuan. Seseorang kan mulia kan karena ketakwaan, keilmuannya, keimanannya. Selain itu ya nggak bisa dijadikan sebagai ini ya untuk menunjukkan bahwasanya ketinggian atau apa. Saya rasa nggak bisa lah Pak. So, semua manusia sama aja. Di sisi Allah nggak ada yang beda kan. Sama-sama ditanam semuanya nanti. Insya Allah kalau misalnya wafat semuanya ditanam. Nggak ada yang bisa terbang langsung. Nggak ada. Ya kalau saya biasa aja gitu ya. Semuanya sama manusia. Semua kita ya. Memang Allah yang berikan kan. Saya juga kan nggak juga berharap saya dapat lahir sebagai orang Arab. Tapi ketentuan Allah yang buat saya mungkin kan. Ada darah keturunan Arab. Nah, begitu juga yang lain-lain. Jadi ya, namanya kita sesama manusia ya, yang paling terutama ya saling sayang menyayangi siapapun dia ya, tanpa pandang agama. Semua kita kan bersaudara. Dengan begitu kan, sisi-sisi kemanusiaan yang hakiki itu ya seperti itu kalau menurut saya Pak ya. Kita juga sholat sama semua, sujudnya sama, semuanya jatuh kepalanya ke bawah. Ya begitu juga semua, mau raja, mau apa ya sama aja. Begitu Pak pendapat saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan. Kalau dari hasil analisis Dr. Sugeng bahwa kakek bersama Mas Farhan adalah di Nabi Ismail. Ada komentar Dr. Sugeng terhadap statement dari Mas Abdillah, kemudian Mas Farhan terhadap haplogrup yang baru kita expose. Haplogrup itu adalah sejarah atau kaitan kita dengan kakek-kakek kita. Jadi ya apa ya? Diakui, tidak perlu dibanggakan, dan itu ditunjukkan juga dalam sejarah Islam ya. Kita ingat seperti tadi dibilang oleh Mas Abdillah, Bilal itu kemungkinan haplogrupnya E gitu ya kalau lihat riwayat. Atau Salman Al Farisi haplogrupnya R1A. Abu Jahal J1. Bener Rasulullah juga J1, tapi Abu Jahal juga J1 gitu loh. Jadi haplogrup itu tidak bikin Anda lebih mulia dari yang lain. Tapi tidak ketentuan Allah bahwa kakekmu itu ya haplogrupmu itu gitu. Bahwa kita kalau kemuliaan kita ya dari ilmu, dari ketakwaan, dari kontribusi kita terhadap peradaban itu yang penting. Tidak ada keunggulan haplogrup lain dibanding haplogrup satu dibanding lainnya. Karena boleh dikata tiap haplogrup itu punya Einstein itu E. Putin R1, Kaisar Persia itu R itu. Rasulullah, Nabi Ibrahim J1, JP58 kan. Jadi masing-masing haplogrup itu punya tokohnya sendiri-sendiri, punya bintang yang cemerlang gitu di antara laki-laki dalam haplogrup. Kalau di Asia kan kebanyakan O. Peraih Nobel haplogrup O juga ada, terutama dari bangsa, saya ingat saya bangsa Jepang dan Cina deh. Kita Cina dan Indonesia, Jepang dan Cina itu haplogrupnya sama OM175. Itu aja dari saya. Baik, sebagai closing statement saya kasih kesempatan kepada Mas Farhan. Ya, kalau menurut saya semua manusia itu sama di sisi Allah. Nggak ada yang mana ras lebih utama antara Arab atau bukan Arab. Semuanya sama. Yang paling terpenting ya kita jaga ketakwaan kita. Siapapun nggak ada ketinggian lah di hadapan Allah. Semua kita sama Pak, sesama manusia semuanya. Ya gitu aja Pak. Oke, ya, baik. Terima kasih. Nah, oke Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih. Pak Sugeng dulu, Pak Sugeng silakan Pak Sugeng. Jadi gini,
haplogroup itu statusnya dalam biologi ya mirip-mirip blood group lah, golongan darah. Kalau haplo kan golongan apa cabang genetik gitu aja dalam cabang-cabang keturunan Nabi Adam itu bercabang-cabang wajar. Tidak ada yang satu lebih mulia daripada yang lain. Kalau sekarang kan kalau ada yang masalah itu kan karena dia bertingkah kurang baik gitu aja. Kalau semua baik-baik aja ya kita semua haplogroup kan jadi mulia, saling tolong menolong. Tidak ada yang menghegemoni satu sama yang lain. Jadi dalam biologi ya status haplogroup itu sama aja dengan blood group. Kalau blood group itu penggolongannya berdasarkan kesamaan golongan darah, yang O dengan O, yang A dengan A, dan yang B dengan B, yang AB dengan AB gitu ya. Kalau yang haplogroup ya kesamaan genetik di NRY-nya kromosom Y itu. Karena dulu kakeknya ada yang sama. Satu haplogroup kan berarti pernah kakeknya ada yang sama, tinggal umur haplogrupnya berapa tahun. Seperti Farhan dengan Mas Abdillah, ya punya kakek yang sama, 38.200 tahun yang lalu. Atau Farhan dengan siapa ya? Oh, Farhan dengan Dustin Hoffman, ya kakek bersamanya 4.400 tahun yang lalu. Siapa? Insya Allah Nabi Ibrahim gitu. Jadi haplogroup itu untuk menentukan kerabatan aja, bukan membuat yang satu lebih mulia dari yang lain, enggak. Terima kasih Dr. Sugeng Sugiarto atas pencerahannya. Terima kasih Bung Abdillah Al-Katiri dan Bung Farhan Terima kasih Al-Jumaidi. Pak Yusuf, Salam buat Pak Sugeng. keluarga.